Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Mualif dari kelas PIB ingin melakukan UAS metodologi penelitian. Saya ini yang berjudul Pandemi COVID-19 dan Problematika terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Langsung saja ke pendahuluan bab 1. Coronavirus merupakan virus besar yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Coronavirus adalah jenis baru yang ditemukan pada manusia pada Desember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 menjadi sebuah virus yang menggemparkan dunia di awal tahun 2020 ini, termasuk di Indonesia pada awal tahun 2020 digegerkan dengan mewabahnya COVID-19 ini. Secara tidak langsung memberikan pengaruh di seluruh bidang penggerakan masyarakat, dari pembatasan aktivitas pribadi hingga aktivitas sosial berskala besar. Efek sampingnya juga pada di bidang pendidikan. Dari pertengahan Maret hingga saat ini, efek dari COVID-19 ini berdasarkan surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020, poin kedua disampaikan terkait dengan pembelajaran dari rumah melalui atau pembelajaran jarak jauh. Pendidikan agama Islam dalam perjalanan proses pembelajaran mau tidak mau harus tetap dijalankan meskipun pembelajaran dilakukan dari jarak jauh. Hal ini menuntut semua pihak sekolah untuk bekerja lebih aktif dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Siswa pun dituntut untuk menjadi siap dalam mengikuti pembelajaran ini. Yang menjadi permasalahan adalah ketidaksiapan guru dan murid dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, dari perubahan RPP, penyampaian tugas ataupun informasi siswa, feedback siswa kepada guru, hingga tahap penilaian yang juga membutuhkan waktu lebih lama. Ditambah dengan ketersediaan perangkat atau alat dalam mengerjakan tugas jarak jauh, masih banyak siswa yang belum memiliki Android atau alat. Ada siswa yang sinyal jaringannya tidak ada, ekonomi orang tua yang menjadi tidak stabil karena COVID-19 yang menjadikan anggaran untuk membeli paket data menjadi berkurang. Bahkan banyak yang tidak sanggup untuk membeli paket data. Di sisi lain, Islam mendidik kita untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga jarak dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Berkaitan hal ini, Kementerian Pendidikan mengambil sikap untuk memberlakukan social distancing untuk mencegah penyebaran COVID-19 di dunia pendidikan. Langsung saja ke perumusan masalah, yaitu ada 3. Bagaimana penerapan pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19 dalam meningkatkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, apa saja faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan penelitian itu: 1. Untuk menjelaskan penerapan pembelajaran jarak jauh dalam meningkatkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 2, yaitu teoritis. Teoritis bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di bidang proses pembelajaran pendidikan. Adapun bagi akademis adalah untuk menambah wawasan dan literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada proses pembelajaran pendidikan di masa COVID-19. Yang kedua ada praktis. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan bagi peningkatan guru dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, dan penelitian ini juga dapat diterapkan sebagai pedoman dalam kegiatan peningkatan kemampuan guru sebagai upaya dalam rangka meningkatkan
kompetensi guru dalam proses pembelajaran KI di masa COVID-19. Lanjut ke bab 2 ada landasan teori. Landasan teori di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama proses pembelajaran, aplikasi yang digunakan, dan faktor penghambat. Yang pertama ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran di sini ada 5. Ada perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, kalender pendidikan, program tahunan, program semester, dan penyusunan KKM. Yang kedua ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu ada materi terlampir. Yang ketiga ada proses pembelajaran. Di sini proses pembelajaran memulai pembelajaran, proses penyampaian pembelajaran, dan penutup pembelajaran. Dan keempat ada metode penyampaian pembelajaran. Di sini maksudnya penugasan mandiri secara online, ngeresum, siswa diminta untuk menyimpulkan materi yang telah diberikan sebagai feedback seberapa jauh siswa memahami materi yang diberikan. Yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran sebagai hasil belajar siswa dari materi yang disampaikan melalui media pembelajaran. Selanjutnya ada aplikasi yang digunakan. Aplikasi yang digunakan itu ada kelebihan dan ada kelemahannya. Di sini pertama ada kelebihan aplikasi WhatsApp. Kelebihannya mudah digunakan, efisien waktu dan biaya, bisa mengirim file, gambar, dan siswa bisa dengan mudah mengulang materi melalui HP. Yang kedua ada Google Form, sangat mudah digunakan. Ini di sini kelebihannya sangat mudah digunakan, gratis, programnya cukup ringan, bisa dibagikan, memiliki virtual spreadsheet. Yang ketiga ada Google Classroom. Di sini ada kelebihannya sangat mobile friendly untuk pemula, memudah mengelola tugas yang diberikan, memudah meninjau tugas sebelum dikirim, sangat mudah melihat pengumuman dari pelajar, bebas dari iklan dan tersedia secara gratis. Yang keempat ada Google Drive. Di sini kelebihannya Google Drive dapat menyimpan semua file di satu tempat. Kita bisa upload atau download file. Yang terakhir ada email. Email ini kelebihannya praktis dan cepat. Pesan yang dikirimkan lewat email dapat sampai dalam hitungan menit. Nah, di sini juga ada kelemahannya, kelemahan aplikasi. Kayak balik lagi ke WhatsApp, kelemahannya itu beberapa siswa yang menyalahgunakan HP-nya bukan untuk pembelajaran. Yang kedua, Google Form tidak bisa digunakan pada forum diskusi online. Yang ketiga ada Google Classroom, tampilan yang kurang menarik bagi siswa. Masalah tampilan ini memang membuat orang bingung. Mengapa Google Drive? Kelemahannya penyimpanan data online adalah ketergantungan kita dari jaringan internet. Yang kelima, email. Kelemahannya tergantung koneksi internet, tergantung hardware untuk dapat mengakses jawaban, dan tidak semua orang bisa menggunakan email. Nah, di sini ada bab 3. Bab 3 itu ada 7. Di sini ada jenis dan pendekatan penelitian. Jenis pendekatan penelitian di sini, jenis penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Yang kedua, di sana ada tempat penelitian. Tempat penelitian direncanakan akan dilakukan di MAN 9, Jakarta Timur. Yang ketiga ada sumber data. Sumber data ini dibagi ada 2. Di penelitian ini ada sumber data. Ada sumber primer dari guru PAI MAN 9 Jakarta, ada sumber sekunder MAN 9 Jakarta, buku-buku atau lewat orang lain yang mengetahui data-data yang dibutuhkan serta fokus terhadap masalah diteliti. Selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian di sini, dalam penelitian ini penulis memfokuskan tentang problematika pembelajaran pendidikan agama Islam di MAN 9 Jakarta. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, wawancara, pengamatan, observasi, metode dokumentasi. Yang ke-6 di sini ada uji keabsahan data.
keuji keabsahan data di sini ada dua, yaitu triangulasi data atau sumber, yaitu dengan menggunakan berbagai sumber untuk mendapatkan informasi. Yang kedua ada triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan berbagai data hasil interview, observasi, dan dokumentasi. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Penelitian ini akan mengulas dengan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan.